Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Milati Jonita Mujamil, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 3 kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan teori BK tentang Sigmund Freud dan teori mujadalah. Ada yang tahu nggak siapa Sigmund Freud ini? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Oke, siapa sih sosok Sigmund Freud ini? Sigmund Freud lahir pada tahun 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Kemudian kebanyakan praktik yang dilakukannya yaitu di Vienna. Sigmund Freud juga tertarik dengan riset neuropsikologi. Sigmund Freud mengungkapkan bahwa struktur kepribadian kita ada 3 bagian. Yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga id berisi tentang aspek biologis, biasanya berada di bawah alam sadar dan muncul ketika terjadi ada rangsangan. Yang kedua ada ego. Ego ini berada pada tingkat kesadaran. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas dan berisi hal-hal logis dan rasional. Oke, kemudian yang ketiga ada superego. Superego ini berisi aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral. Biasanya terdapat perilaku yang pantas dan perilaku yang tidak pantas. Ketika diri kita melakukan perilaku yang pantas, maka superego memunculkan rasa yang sangat bangga. Tetapi ketika diri kita melakukan hal yang tidak pantas, maka superego akan memunculkan rasa bersalah. Teori mujadalah adalah teori yang berhubungan dengan upaya tukar pendapat oleh dua pihak tanpa adanya permusuhan di antara keduanya. Unsur-unsur mujadalah yang pertama ada proporsi. Proporsi adalah suatu hasil pertimbangan yang dikemukakan dengan kalimat pernyataan. Yang kedua ada isu. Isu adalah suatu kesimpulan sementara dan masih harus dibuktikan untuk dapat diterima. Dan isu ini adalah yang sangat penting dan sangat menentukan. Yang ketiga ada argumen, yaitu hasil berpikir, wujud argumen yang mencakup tentang proses berpikir. Dan yang keempat ada evidensi, bisa dikatakan dengan bukti. Nah, keempat unsur mujadalah ini sangat berkaitan dan memang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan antara teori BK Barat dan teori BK Islam. Pada umumnya, di Barat, proses layanan konseling itu tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun agama. Nah, jadi dianggap sebagai masalah keduniawian saja. Namun, menurut ajaran agama Islam, ini adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sebuah layanan konseling ini bisa disebut dengan sedekah. Kemudian, di teori BK Barat, pada umumnya konsep layanan konseling ini hanya didasarkan atas pikiran manusia dan masalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Sedangkan menurut BK Islam, yaitu konsepnya itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan hadis Rasul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.